Motifnya bukan mau jualan, tapi motif channel YouTube ini adalah untuk mengedukasi kita dari sisi yang lain. Pasti sampai saat ini masih menjadi mindset kita, masih menjadi pemikiran kita bahwa buka cuci mobil itu yang pertama kita harus tahu itu modal habis peralatannya berapa. Misalnya hidrolik itu sekian harganya, kompresor itu sekian harganya, steam itu sekian harganya. Cari itu di internet, itu bersaing harga. Mulai dari yang misalnya kompresor 1 juta. Oke, jumpa lagi dengan video Chris M. Boss, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Chris M. Boss. Oke teman-teman, minta maaf beberapa hari terakhir tidak upload video. Kali ini saya ada ide gitu untuk membuat video dan saya jadikan satu konten khusus untuk saya bagikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terus mengikuti setia di channel YouTube-nya Chris M. Boss. Mudah-mudahan teman-teman yang subscribe bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang saya buat dan bisa mungkin jadi referensi, mungkin juga jadi bahan pertimbangan, atau mungkin bisa jadi cermin sebelum teman-teman masuk atau setelah teman-teman masuk di dunia car wash. Sekarang teman-teman mendapatkan ide-ide yang baru atau masukan-masukan baru, pengalaman-pengalaman yang baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, yang belum subscribe nih, boleh deh di-subscribe dulu channel YouTube-nya, like, comment, dan share di channel YouTube-nya. Apa video kali ini, teman-teman? Kita mau buat video kali ini adalah tentang konsep. Saya nggak tahu ini berkaitan dengan video-video saya yang lama atau tidak, tapi ini konsep channel yang mungkin sangat jarang ya di Indonesia yang mengekspos semuanya tentang car wash. Kalau mungkin ada pertanyaan begini, kenapa sih kita sebagai channel YouTube tidak fokus channel YouTube-nya usaha car wash, tidak fokus pada apa yang kita bisa jual saja, misalnya franchise, misalnya apalagi tentang salon mobil, cuci mobil. Kalau peralatan memang enggak, kita memang enggak jual peralatan cuci mobil. Jadi kenapa kita enggak fokus menjual itu saja? Justru channel YouTube ini mungkin akan jadi pembeda dari channel-channel yang lainnya. Banyak sekali channel-channel YouTube atau akun-akun media sosial di seluruh Indonesia, khususnya yang berfokus pada penjualan salon mobil. Servisnya ini, terus kemudian ada upgrade yang baru, terus apalagi tentang harganya terjangkau, tempatnya yang bagus, terus itu diulang-ulang, kemudian dipromosikan, hasilnya before after, terus kemudian apalagi pelayanannya, ruang tunggunya yang bagus. It's okay, tidak masalah, dan itu sangat bagus. Terus ada lagi sosial media atau channel YouTube yang membahas tentang penjualan produk atau alat-alat cuci mobil. Khususnya memang menjual, memproduksi, disampaikan, terus dipromosikan. Kemudian untuk menarik pelanggan, untuk menarik mitra supaya datang, konsumen supaya membeli menggunakan alatnya. Di situ disampaikan keunggulan-keunggulannya dan lain sebagainya. Enggak masalah, itu semua enggak masalah. Tapi masih berkaitan dengan cuci mobil. Terus apa lagi? Tentang cuci mobil. Pakai alat ini, nanti Anda akan memperoleh ini. Pakai alat ini, Anda nanti akan seperti ini. Kalau Anda salon mobil di tempat saya, nanti Anda akan mendapatkan ini. Harganya pun terjangkau. Semua itu tidak masalah menurut saya.
Kita akui di Embos ada franchise, kita bisa jual franchise, bekerja sama, dan itu sudah terbukti menjual 4 investor yang ada di Embos. Terus di Embos ada juga cuci mobil dan salon mobil. Tapi kenapa kita tidak fokus ke situ? Penjualan itu saja. Kita lebih fokus kepada semua, bahkan yang ada di dalamnya. Bagaimana kita manage persoalan-persoalan yang ada tentang SDM, tentang peralatan, tentang dan lain sebagainya, tentang seluk-beluk rekrutmen karyawan, semuanya dibahas di sini. Kenapa? Motif channel YouTube ini adalah untuk mengedukasi kita dari sisi yang lain, gitu loh. Jadi mungkin ketika teman-teman di luar sana mau buka usaha cuci mobil, pasti ada beberapa referensi YouTube atau sosial media atau website yang diakses. Bagaimana nanti saya mau buka cuci mobil? Langkah awalnya itu apa? Pasti sampai saat ini masih menjadi mindset kita, masih menjadi pemikiran kita bahwa buka cuci mobil itu yang pertama kita harus tahu itu modal habis peralatannya berapa. Itu sampai sekarang masih menjadi mindset kita orang Indonesia. Padahal kalau kita pelajari di dalamnya, peralatan itu justru malah lebih rendah modalnya daripada kita membangun tempatnya. Gitu ya, kalau kita mau bikin konsep cuci mobil. Tapi beda lagi kalau mindset kita bikin tempat itu asal-asalan, kita fokus kepada modal kita fokuskan kepada peralatan. Ini kalau menurut saya, sekali lagi kalau saya ditanya, ini terbalik. Justru yang harus kita pikirkan itu modal membuat tempatnya. Karena itu akan lebih besar modalnya. Peralatan itu saya bilang berkali-kali sudah baku, teman-teman. Misalnya hidrolik itu sekian harganya, kompresor itu sekian harganya, steam itu sekian harganya. Cari itu di internet, itu bersaing harga. Mulai dari yang misalnya kompresor 1 juta misalnya ini, itu nanti paling ada 1.100.000, ada 1.500.000, ada 1.100.000, ada 1.300.000, ada yang 950. Begitulah harga di pasaran di internet. Tapi saya sarankan hati-hati beli di internet. Tetap harus cross check riwayat pembeliannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya bilang kembali ke konteks tadi, bahwa itu sudah pasti. Kompresor misalnya, terus hidrolik, terus apa lagi, alat-alat itu sudah. Nah, ini yang harusnya concernnya itu bukan habis energi kita memikirkan, itu bukan habis di sini, tapi kita bagi untuk bagaimana nanti karyawannya, bagaimana modal membuat tempatnya, terus layoutnya, semuanya harus kita pikirkan, gitu loh. Nah, di channel ini kita kembali lagi, jadi bukan berfokus hanya kepada satu aspek saja, karena ada beberapa aspek di cuci mobil itu. Nah, kalau kita mau cari-cari channel YouTube atau media sosial di Indonesia, memang jarang sekali. Terus mungkin ada pertanyaan lagi seperti ini. Nah, kenapa sih sebenarnya di semua car wash itu pasti ada masalah yang sama? Kenapa kok masalahnya yang diekspos? Kenapa jadi itu? Bukankah itu juga nanti kita akan temui? Makanya ketika tidak ada ya, jawabannya adalah makanya ketika tidak ada yang mengekspos ini, saya coba membuat satu terobosan supaya kita bisa benar-benar memberikan informasi. Bahkan kalau perlu agak sedikit tajam kata-katanya itu, mengedukasi lah. Ini kejadiannya begini, nanti solusinya. Gitu loh. Karena yang dihadapi itu nanti pasti ujung-ujungnya kalau cucian itu sudah berjalan, itu masalahnya pada karyawan yang tidak masuk, yang sering bolos tanpa alasan, yang keluar masuk, keluar resign, nanti ada yang baru lagi. Begitulah yang dihadapi. Nah, seringkali kalau kita lihat sama-sama di channel-channel YouTube Chris Embos ini, itu seringkali dibahas bagaimana cara menghadapi mereka yang begadang, bagaimana cara menghadapi mereka. Mereka itu dalam artian karyawan, bagaimana cara menghadapi customer yang komplain, bagaimana cara menghadapi orang yang cari-cari masalah. Customer itu ada juga yang nggak baret tapi ngomong baretnya dicuci mobil.
Itu semua dibahas di sini. Supaya apa? Kita memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi tidak melulu hanya kepada penjualan-penjualan saja. Nah, dari perbedaan itulah mungkin kita nanti bisa jadi mengedukasi. Ya mungkin belum banyak yang tertarik dengan channel ini, tapi nggak apa-apa. Saya akan terus bagikan ini supaya apa? Mungkin 1-2 orang atau 10 orang atau 100 orang paling banyak yang mendapatkan informasi, yang nggak apa-apa. Itu sudah bagian dari memberikan informasi loh kepada orang gitu loh. Hal-hal yang tidak pernah dibahas di cuci mobil, kita semua buka di sini. Hal-hal yang tidak pernah dibahas di media sosial, kita bahas di sini. Bukankah itu harusnya jadi sebuah rahasia? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Menurut saya sih tidak ya. Ada bagian-bagian mungkin yang tidak bisa dibuka di publik, ada. Tapi kalau seperti ini mungkin tidak. Kalau ada yang menganggap ini sebuah rahasia, itu mungkin perspektif atau persepsinya berbeda dengan saya. Karena ini bagian dari sebuah edukasi sih menurut saya. Jadi bukan sebuah suatu rahasia yang benar-benar harus ditutupi kelemahan. Enggak. Kita bisa lihat memang kadang-kadang itu ada kelemahan di situ kalau kita mau masuk lebih dalam. Tapi sebenarnya kalau kita bisa tanggulangi itu, ya nggak akan ada kelemahan lagi di situ. Begitu. Karena masalah cuci mobil itu umumnya sama, rata-rata sama, gitu. Yaitu tentang pengelolaan karyawannya. Itu Mas.
Kalau Anda mau cari perbedaan dari yang lain, Anda bisa buka di sosial media kami, di channel YouTube ini khususnya. Jadi di sini nanti Anda bisa melihat bahwa oh ini sebenarnya persoalan car wash. Kalau menurut saya pribadi sih, jangan berpikir bahwa car wash yang besar, car wash yang terus kelihatannya dari luar itu berjalan baik-baik saja. Terus apalagi fine-fine aja, begitu kira-kira, itu tidak ada masalah di dalamnya. Ya mungkin kalau itu sudah berjalan bertahun-tahun, mereka tetap bisa melayani pelanggan, mereka bisa mendapatkan hasil kerja yang maksimal, customer puas, itu mereka bisa memanage karyawannya dengan baik. Bukan berarti tidak ada persoalan di dalamnya. Hanya mereka tidak mau mempublikasikan itu, karena mereka berfokus kepada penjualan. Salah nggak? Nggak salah. Itu bahkan strategi yang baik menurut saya. Jadi mereka berfokus kepada penjualan. Jadi selama mereka penjualan itu tidak ada persoalan dengan pelanggan, servisnya diterima dengan baik, harganya juga terjangkau, ya oke-oke aja, nggak ada masalah itu. Nah, saya coba masuk dari dalamnya, gitu loh. Bukan orang lain, bukan, dari Emos sendiri. Nah, dari sini saya akan coba bongkar apa saja sih yang harus kita pelajari tentang cuci mobil. Nah, ini pembedanya kita dari yang lain. Itu pembedanya. Terus mungkin kalau ada pertanyaan lagi seperti ini. Sejauh apa kamu mengetahui tentang pekerjaan car wash ini? Terus terang saya katakan berkali-kali melalui video ini bahwa saya ini dulu sebenarnya berawal dari tukang cuci mobil. Jadi saya tahu dan bahkan saya bisa merasakan keringat saya. Ya kan, bahkan ada keluar air mata saya, kutu air yang ada di kaki saya. Ini mungkin orang tidak merasakan itu semua. Bahkan cucian-cucian yang besar, yang bosnya itu sudah punya berapa misalnya, itu tidak semua mungkin berangkat dari cuci mobil. Tidak semua, saya bilang tidak semua berarti mungkin ada yang berangkat dari cuci mobil. Tapi tidak semua. Mungkin mereka yang posisinya sudah mendapatkan modal yang besar langsung buka. Makanya tidak berfokus pada itu, pada hal seperti ini. Tapi saya kerja cuci mobil itu bertahun-tahun, makanya saya tahu. Saya tahu bagaimana cium keringat, bau keringatnya orang cuci mobil itu seperti apa, risihnya customer kalau mendekat dengan kita. Pas saat kita memvakum mobil itu kondisi kayak berkeringat, kemudian terserap di baju kita, baunya keringat kita kepada customer itu seperti apa. Customer menjauhi kita karena bau badan kita, itu saya rasakan, bertahun-tahun saya rasakan. Makanya di sini saya buka, di sini saya sampaikan, supaya apa? Kita bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di luar. Ketika Anda, teman-teman semua sudah melihat hal-hal yang baik-baiknya. Nah, di sini yang tidak baiknya mungkin, atau hal yang tidak enak-enaknya disampaikan melalui channel YouTube ini. Gitu loh. Jadi ada keseimbangan dari aspek ini semua. Jadi lebih lengkap, lebih utuh gitu Anda mendapatkannya. Mendapatkan informasi itu lebih utuh gitu loh. Dari sini ada, dari aspek ini ada. Kalau misalnya Anda sudah melihat semuanya lebih utuh, Anda masih nekat mau buka usaha cuci mobil, pengetahuan minimal, pengetahuan tentang Anda ingin buka usaha cuci mobil itu lebih mantap. Gitu. Jadi Anda tidak hanya disuguhkan yang baik-baiknya saja. Oh, tenang aja. Buka cuci mobil sama saya, nanti profit Anda sekian, der. Di tengah jalan Anda montang-manting. Orang pergi keluar, Anda sudah nggak bisa komunikasi lagi. Itu ada kisah nyata. Jadi di Emos, no. Di sini saya buka. Pak, nanti yang akan kita hadapi ini. Yang akan kita hadapi ini. Yang akan kita hadapi ini. Apakah Bapak masih berminat untuk bekerja sama? Itu selalu saya sampaikan. Bukan hal yang baiknya saja.
Walaupun kita mau kejar itu, ekspektasi kita tuh hal yang baik, profitnya sekian, balik modalnya sekian lama, terus nanti goalnya apa, itu memang tujuan kita. Tapi di tengah perjalanan, kita nanti akan temuin ini Pak, ada batu yang besar di jalan. Kita harus singkirkan ini, pecahkan ini batunya. Nah gitu kira-kira. Jadi kalau kita sudah tahu itu dan kita sudah bisa mensiasati itu, alangkah lebih baiknya. Kita sudah tahu yang baik, kita tahu yang tidak baiknya, kita tetap bisa maju untuk terus nggak menyerah membuka usaha cuci mobil. Nah ini yang saya bilang. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah support di sini channel ini. Yang belum kita support supaya kita bisa membantu semua teman-teman yang ingin buka usaha cuci mobil di luar sana. Begitu kira-kira. Sampai jumpa video Emos selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel YouTube Emos Jakarta. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil.